Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di my channel Mak Jontik. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, aku mau berbagi lagi ya, berbagi pengalaman, tips ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya, bagi kamu yang pedagang ya, yang bukan punya gaji bulanan ya. Kalau punya gaji bulanan tuh jelas ya, kita bisa sisihkan ya setiap bulannya ya. Tapi ini sebagai pedagang ya, pedagang itu kan nggak tahu ya pendapatannya berapa tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya ya, karena kan tergantung rezeki. Jadi di sini bagi kamu yang mau mempunyai tabungan tanpa mengganggu uang jualan atau uang usaha. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutin videonya, seperti biasa ya, support terus channel aku dengan cara like, share, komen, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, oke teman-teman, aku akan lanjutkan videonya bagaimana caranya menabung dengan tidak mengganggu uang toko atau uang usaha. Nah, di sini teman-teman, cara yang aku pakai itu adalah setiap bulannya aku mengambil gaji aku ya, dari penjualan ya, setiap bulannya. Kamu bisa cek deh video-video aku yang lainnya, aku sudah bahas ya, dan dimana itu aku setiap harinya aku bikin ya pembukuan penjualannya. Jadi supaya tahu berapa pendapatan aku, berapa pengeluaran. Kalau pengeluaran itu kan yang setiap hari aku belanjain itu pasti punya nota ya, tinggal aku jumlahin aja. Dan berapa pendapatan dari aku buka toko sampai aku tutup toko setiap harinya. Di situ akan kelihatan. Aku biasanya menghitungnya sampai akhir bulan ya, dari awal bulan sampai akhir bulan ya. Nanti kelihatan berapa pendapatan yang aku terima ya, pendapatan bersih ya. Sudah setiap hari dikeluarin untuk pengeluaran ya. Pengeluaran itu macam-macam, seperti aku untuk belanja sehari-hari yang isi toko, terus juga untuk listrik, pembayaran listrik juga ya, karena kan listrik toko ini kan membutuhkan listrik seperti untuk pendingin minuman, pengeras es juga ya. Itu sudah termasuk juga pengeluaran ya. Di situ akan kelihatan berapa pendapatan bersih yang aku terima setiap bulannya. Nah, di sini supaya tidak mengganggu uang toko atau uang kita usaha, jadi setiap bulannya uang yang aku kumpulkan itu aku ambil untuk gaji aku. Aku biasanya ngambil itu 30% ya untuk gaji aku, dan sisanya lagi itu aku gunakan untuk modal lagi ya, untuk dimodalkan lagi, untuk diinfakin lagi, macam-macam ya, namanya usaha ya, untuk ditambahin ke modal ya. Jadi yang 30% ini aku biasanya untuk aku gunain, aku bisa untuk menabung separohnya atau berapa persennya ya, itu tergantung ya kebutuhan kita, adakah yang mendesak atau enggak. Tapi sedikitnya pun, seminimnya aku pasti akan sisihkan misalnya 10% dari yang aku ambil gaji ini tadi ya. Dengan cara itu aku tidak mengganggu uang toko setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi usaha tetap bisa berjalan dan kita juga bisa punya tabungan. Jadi di sini tabungan dengan untuk usaha aku pisahin. Aku biasanya mempunyai dua tabungan itu ya, dua tabungan. Yang satu untuk menabung, yang satunya lagi biasanya untuk untuk transaksi jual beli biasanya ya. Kadang kan tapi aku kebanyakan sih kalau seperti toko aku ini nggak ada yang main transfer ya, itu biasanya aku langsung cash ke agennya atau ke grosir besarnya ya. Jadi rekening yang satu lagi bisa aku gunakan untuk menabung, dan alhamdulillah tidak mengganggu setiap bulannya uang di toko ya. Dan juga uang usaha, modal usaha aku langsung aku modalkan dan tidak aku ganggu, tidak aku gunakan untuk yang lain. Jadi sebagai pedagang itu harus pinter-pinter memanfaatkan, membagi uangnya ya.
mana yang harus dimodelkan, mana yang harus digunakan untuk pribadi, mana yang harus pengeluaran yang urgent ya, yang wajib sekali kita keluarkan seperti listrik itu ya, itu wajib banget kita harus kita keluarkan tiap bulannya. Dan bagi yang seperti pengeluaran yang bukan primer ya, sekunder ya, bagi aku seperti untuk diri aku itu aku biasanya ngambil dari gaji aku yang 30% tiap bulan ya, dari penjualan itu. Jadi di sini teman-teman sangat penting sekali kita membuat pembukuan ya, supaya tidak mengganggu uang toko, supaya riwayat penjualan itu kelihatan ya, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa pendapatan kita tiap bulan. Yang paling enak itu hitungannya tiap bulan ya, seperti aku membuat itu tiap bulan ya, jadi dari awal sampai akhir bulan. Jadi seperti gajian juga ya, seperti orang kantoran juga sih, tapi ya kita sendirilah yang mengaturnya ya. Kayak gini nih, pinggir jalannya ada suara motor, mobil lewat ya. Oke, kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri yang memanagenya ya, sama seperti kantoran juga sih, cuman ya kita sendiri yang ngaturnya, karena kita yang kita pemimpinnya, kita sebagai aku ya pemimpinnya, aku juga karyawannya ya, jadi kita sendiri yang menggaji diri kita ya, dan dari uang gaji itu ya bisa kita gunakan untuk keperluan pribadi kita. Nah teman-teman, dengan cara itu otomatis dengan sendirinya kita bisa punya tabungan ya, dan tidak akan mengganggu uang toko. Jadi kamu bisa coba dari awal itu, kamu kalau membuka usaha sebaiknya dibuatlah pembukuan, walaupun pembukuan itu tidak serapi seperti kantoran, apa namanya ya, pembukuan manajemen warung lah ya. Yang penting kamu mengerti dan kamu bisa catat di situ berapa pemasukan dan pengeluaran kamu, sehingga bisa kamu bagi-bagi setiap bulannya untuk tabungan kamu, untuk modal terutama ya, supaya jangan kehabisan modal dan jangan sampai kekurangan modal dan sampai bingung untuk menutupin modal ya. Dan juga untuk diri untuk pribadi, kebutuhan pribadi itu bisa manage kalau kita mempunyai catatan, walaupun catatan itu sesederhana mungkin. Nah teman-teman, begitulah cara aku untuk bisa mempunyai tabungan tanpa harus mengganggu uang toko. Dan juga dengan uang tabungan itu juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita pribadi, untuk membeli kepentingan kita lah ya, beli bisa apa aja sih bisa kita beli dengan uang tabungan kita. Dan juga untuk kita sisihkan satu saat kita berguna untuk menambah modal lagi atau untuk keperluan yang lainnya ya. Dan usaha kita tetap berjalan dan kita gak kelimpungan lagi untuk mencari modal suatu saat kalau usaha kita sepi ya, apalagi kita membutuhkan, apalagi untuk membutuhkan modal lagi. Oke teman-teman, semoga tips dari aku ini bermanfaat buat kamu ya, dan jangan lupa support terus channel aku akan terus berbagi pengalaman aku selama aku berjualan. Aku akan share ke kamu, aku akan memberikan yang lainnya ya tentang aku berjualan sembako. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku, dan kamu kalau mau tanya-tanya kamu bisa follow Instagram dan FB aku atas nama Rolina Sipautar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.